Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerajaan Majapahit. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan materi mengenai lokasi kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah peta lokasi kerajaan Majapahit. Saya mengambil dari sumber Wikipedia. Untuk yang pertama adalah lokasi kerajaan Majapahit terletak di atas hutan terik di sekitar Sungai Brantas yang merupakan pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah kerajaan di Jawa Timur, baik di Kediri maupun di Singasari. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sejarah kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama yaitu Raden Wijaya menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika pada tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya ini mendapat gelar yaitu Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Memerintah pada selama 16 tahun, yakni 1293 sampai 1309 Masehi. Untuk sejarah yang selanjutnya yaitu kejayaan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut raja sara negara pemerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masa Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatinya yaitu Gajah Mada di bawah pemerintahan Gajah Mada yaitu 1313 sampai 1364. Majapahit lebih banyak menguasai wilayah. Nah, berikut ini adalah Sumpah Palapa yang dikatakan atau disampaikan oleh Gajah Mada yang berbunyi lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah hurun ring seram Tanjung Pura ring haru ring Pahang Dompo ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana isun amukti palapa, yang artinya setelah tunduk Nusantara aku akan beristirahat, setelah tunduk Gurun Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat. Untuk sejarah yang selanjutnya yaitu ada jatuhnya kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit mulai berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri Mahkota Kusumawardhani yang menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikarmawardhana. Ini ada beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama ada banyaknya wilayah takluk yang melepaskan diri. Yang kedua ada terdapat konflik perebutan tahta. Yang ketiga ada meletusnya Perang Paregreg. Terus yang keempat semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Nah, di sini ada pusat pemerintahan
kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada Mojokerto. Mojokerto merupakan ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama, terletak di kota Mojokerto. Di saat itu raja pertama yakni Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pemerintahan Mojokerto konon berada di tepi Sungai Brantas. Terus yang kedua ada Trowulan. Pemerintahan di sini di Trowulan ini mengikuti masa kepemimpinan yaitu Sri Jayanegara, yaitu raja kedua kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak sekitar 12 km dari Mojokerto. Pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Untuk yang terakhir, pusat pemerintahan Raja Majapahit itu ada Daha. Daha ya atau Kediri. Merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan dengan masalah internal di kerajaan Majapahit dan ancaman dari kerajaan Islam, kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Raja Kerajaan Majapahit ada 12. Yang pertama ada Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Terus yang kedua ada Sri Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Untuk yang ketiga ada Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Untuk yang selanjutnya itu ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Untuk yang selanjutnya itu ada Wikarmawardhana pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Dyah Ayu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Untuk selanjutnya yaitu ada Prabu Brawijaya pertama pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Untuk yang selanjutnya itu ada Prabu Brawijaya kedua pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Untuk selanjutnya itu ada Prabu Brawijaya ketiga pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Untuk yang selanjutnya ada Prabu Brawijaya keempat pada tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Untuk selanjutnya itu ada Prabu Brawijaya ke-5 pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir ada Prabu Brawijaya ke-6 pada tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada candi, ada kitab, ada prasasti. Untuk yang pertama peninggalan candi itu ada Candi Tikus. Untuk yang pertama yaitu peninggalan candi yang pertama itu ada Candi Tikus. Nah, ini gambar Candi Tikus. Terus yang kedua ada Candi Bajang Ratu. Nah, ini gambar Candi Bajang Ratu. Ketiga ada Candi Penataran. Ini ada gambar dari Candi Penataran. Terus yang kedua ada peninggalan kitab. Peninggalan kitab yang pertama itu ada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nah, ini adalah merupakan gambar dari Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca.
Terus yang selanjutnya ada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, ini merupakan gambar dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Selanjutnya itu ada Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa. Nah, ini adalah sebuah gambar dari Kitab Arjuna Wiwaha kan Empu Kanwa. Untuk yang ketiga itu ada peninggalan prasasti. Yang pertama ada prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Nah, ini adalah sebuah gambar dari prasasti Kudadu. Terus yang kedua ada prasasti Sukamerta pada tahun 1296 sampai 1000 dan prasasti Balawi pada tahun 1305 Masehi. Nah, ini yang bundar itu prasasti Sukamerta, terus sampingnya ada prasasti Balawi. Yang selanjutnya itu ada prasasti Canggu pada tahun 1358. Nah, ini adalah sebuah gambar dari prasasti Canggu itu. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya ambil. Nah, demikian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.